Selamat siang Bapak Ibu, saya sapa kita semua. Shalom. Saya akan memperkenalkan nama saya Martinus Baine, alamat Hilimbebe, Kecamatan Lahusa. Saya mahasiswa STTAM Anugerah Misi Nias Barat. Saya prodi teologi semester 4. Saya akan membuat video ini sebagai ujian saya kepada Ibu Erlina MTH. Saya akan membahas mata kuliah teologi sistematika 3, kristologi dan storologi. Saya akan membahas bab 2 tentang bab 2 teologi bagian A, pengertian storologi. Artinya, 1. Dalam perjanjian lama, YASH verba dengan varia bentuk Yesua dan Yosua, artinya meluaskan tempat keadaan bebas. Artinya dia melakukan tempat keadaan yang bebas, tekanan melepas, atau yaitu merupakan lawan dari istirahat, artinya meliputi bungkus, artinya memeras, menekan kata ini dalam PL. Kena menggambarkan pengalaman keselamatan, artinya kita tahu bagaimana keselamatan itu, apa ciri-cirinya keselamatan itu. Kita sudah diselamatkan Tuhan, kita sudah benar-benar hidup bersama Tuhan, kita sudah benar-benar diselamatkan, pasti kita sudah lepas dari dosa-dosa yang kita sudah lakukan. Itu namanya dibilang keselamatan. Yang kedua, dalam perjanjian baru, soteria, non artinya kelepasan dari segala bahaya. Kita sudah lepas dari segala kebahayaan, atau kita sudah lepas dari tangan iblis, atau dari kegelapan. Kita sudah lepas dalam hal-hal yang tidak baik. Kita sekarang kita sudah diselamatkan Tuhan. Artinya menyelamatkan, memilih penyembuhan. Kita sudah sembuh ketika kita sudah sakit. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah menyembuhkan kita setiap sakit penyakit dalam tubuh kita. Kita sudah dia sembuhkan. Itu dibilang keselamatan. Kita, Tuhan kasih sayang kepada kita. Bagian B, mengapa kita butuh keselamatan? Artinya, mengapa kita butuh keselamatan? Maksudnya, kita harus juga butuh keselamatan kepada Tuhan, supaya kita diselamatkan. Kita artinya ketika kita mau butuh keselamatan, kita melakukan perintah Tuhan, kita mengabarkan Injil, kita melayani Tuhan. Jangan bersungguh-sungguh ketika melayani Tuhan. Marilah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hatimu. Itu namanya butuh keselamatan. Kita lihat di nomor 1, kerusakan relasi. Artinya kita sudah rusak relasi kepada Tuhan atau hubungan kita kepada Tuhan. Mari kita membangun, mari kita berdoa, mari kita bersyukur. Ketika kita menerima anugerah Tuhan, mari kita membangun dengan melayani, kita berdoa kepada Tuhan. Ada beberapa bagian A, manusia menjauhi diri dari persekutuan dengan Allah. Janganlah kita menjauh berhubungan kepada Tuhan. Mari kita beribadah dengan baik. Mari kita membangun. Mari ketika kita banyak pergumulan, kita menyampaikan dengan melalui ibadah, melalui saat teduh kita. Bagian nomor 2, relasi dengan sesama. Artinya relasi dengan sesama kita ini, mari kita membangun relasi kita kepada sesama kita. Mari kita berkawan kepada kita walaupun dia tidak suka kepada kita, tapi kita selalu membangun hubungan kita kepada sesama. Keempat, relasi dengan selingkuhan kita. Mari kita membangun juga relasi kita kepada mereka. Jangan sombong kepada mereka. Mari kita tolong, mari kita sungguh-sungguh membangun relasi kepada mereka. Keempat, akibat dosa, artinya
Mungkin kita banyak dosa yang melakukan. Mari kita mengkoreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah tinggalkan hal yang tidak baik? Apakah kita sudah hidup benar-benar bersama Tuhan? Marilah kita sungguh-sungguh bersama Tuhan. Lanjut, kerusakan nomor 2. Usaha manusia semata untuk menyelamatkan diri dari hukuman dosa-dosa. Iya, Tuhan sudah menyelamatkan kita sehingga Dia beberapa hari kita sudah di bulan 8 kita sudah menerlakan hari kematian Tuhan Yesus. Artinya Yesus disalibkan untuk menyelamatkan kita, sehingga Dia disalibkan, Dia dicabut, Dia dilidahi untuk menyelamatkan dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Artinya Tuhan sudah menyelamatkan kita, Dia rela disalib. Makanya kita kemarin sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin, amin. Bagian prinsip-prinsip dasar doktrin dan keselamatan. Artinya kita tahu keselamatan itu. Aku bilang tadi, keselamatan kita sekarang kita sudah diselamatkan Tuhan. Yang aku bilang tadi, Tuhan sudah Dia tebus dosa-dosa kita, sehingga kita pada hari ini bisa kita sehat, bisa kita selamat, bisa kita merenungkan firman Tuhan. Dia sudah menyelamatkan kita dari dosa. Dia sudah menyelamatkan kita ketika kita sudah sakit, sudah mungkin banyak pergumulan kita, banyak kesalahan kita, mungkin banyak hal-hal yang tidak Tuhan ingin, tapi Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita sudah hidup bersama Tuhan. Anugerah Tuhan artinya kita sudah menerima anugerah Tuhan secara umum. Seperti ini bisa kita bernafas, bisa kita berkati orang, bisa kita memberitakan itu semua anugerah umum. Yang kedua, anugerah khusus. Anugerah khusus itu Tuhan sudah memakai kita secara luar biasa. Sepertinya Tuhan sudah menolong kita. Kita bisa makan, bisa sudah mendengarkan setiap pergumulan kita. Mungkin kita secara tidak ada uang, ketika kita berdoa khusus, Tuhan juga anugerahkan secara khusus. Bagian dari konsep pertobatan sejati dan pertobatan yang palsu. Artinya kita tahu pertobatan sejati itu, kita tahu pertobatan sejati itu kita sungguh-sungguh sudah hidup bersama Tuhan. Kita sudah memenuhi setiap perintah Tuhan. Kita sudah benar-benar melayani Tuhan. Kita tidak bersungguh-sungguh ketika ibadah, kita bersungguh-sungguh tidak beribadah, tapi kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itu namanya ibadah sejati. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan pertobatan yang palsu artinya dia hanya otoritas ketika ibadah. Dia tidak ikhlas melayani Tuhan. Ketika dia menolong orang, dia tidak menolong dengan sungguh-sungguh. Artinya dia menolong orang itu secara otoritas saja, supaya dia dilihat orang itu baik, tapi itu salah. Tapi itu namanya pertobatan yang palsu. Nomor 1, orang yang bertobat karena adanya rasa takut atau artinya dia maksudnya yaitu orang berdosa yang hanyut, yang hanya hatinya merasa menyesal, sesat, tapi kemudian setelah hati menuraninya tengah kembali, ia menjadi bisa atau kembali lagi ke perbuatan itu. Artinya dia bisa kita lihat nomor 2, orang yang berusaha menyelesaikan dosa secara pribadi tanpa campur tangan Allah. Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia meninggalkan hal yang tidak baik. Yang kedua, ketika orang yang merasa sudah bertobat, orang yang sudah bertobat ini, dia benar-benar sudah menerima anugerah Tuhan. Dia tahu berarti dia sudah meninggalkan semua dosa-dosa yang dia sudah lakukan. Mungkin kita sekarang ketika kita sudah diselamatkan Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah bersyukur pada Tuhan, mungkin Tuhan sudah tahu anakku ini
Dia orang yang sudah benar-benar bertobat. Artinya Tuhan juga, kita tahu juga kasih Tuhan kepada kita. Dia menolong kita setiap kebutuhan kita. Tuhan sudah dia lengkapi. Dia selalu kita berdoa, dia selalu menolong kita. Artinya saya mengatakan kembali Bapak Ibu, ketika kamu bertobat sejati, jangan lagi kembali dalam hal yang tidak baik. Jangan kamu bersungguh-sungguh ketika kamu melayani Tuhan. Mari kamu lakukan sebisa kamu. Ketika kamu sehat, ketika kamu mampu, mari kamu lakukan setiap perintah Tuhan. Kamu layani dengan baik. Kamu semampu kamu bisa, mari kamu mengabarkan Injil dengan kepada orang-orang yang tidak percaya. Secara pertobatan palsu ini dia selalu kembali dalam hal yang tidak baik. Dia selalu tidak hanya otoritas saja ibadah, hanya ketika dia melayani, dia sungguh-sungguh, dia bersungguh-sungguh, dia tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan, supaya dia menerima pujian dari manusia, tapi dia tidak lihat Tuhan. Artinya Bapak Ibu, mari kita benar-benar bertobat sejati. Saya menjelaskan kembali tentang keselamatan. Ketika kamu mau selamat teman-teman atau Bapak Ibu, mari bertobat sekarang. Mari kamu sujud kepada Tuhan pada saat ini. Mari kau benar-benar sujud di hadapannya. Mari kau benar-benar tunduk setiap perintah Tuhan yang Tuhan berikan. Makanya kita butuh keselamatan, supaya kita benar-benar hidup bersama Tuhan. Supaya kita diselamatkan Tuhan. Mari kita meninggalkan setiap dosa-dosa yang kita keluar, supaya kita dapat keselamatan, supaya kita dapat mahkota kepada Tuhan, supaya kita dapat tempat yang aman. Yesus Kristus adalah satu-satu jalan keselamatan. Iya, emang benar. Yesus Kristus itu adalah hanya satu-satu jalan keselamatan. Bisa kita lihat di 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Mari kita menyelamatkan diri kita. Mari kita sungguh-sungguh hidup bersama Tuhan. Ketika kita sudah benar-benar hidup bersama Tuhan, saya percaya kita naik ke surga. Kita tidak mimbar, kita tidak goyah, kita lurus kepada Tuhan. Kita sudah hidup bersama Tuhan. Apa yang kamu minta, apa yang kamu pergumulkan, pasti Tuhan menjawab setiap doa-doa ketika kamu sudah hidup bersama Tuhan. Ketika kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mari kita menerima Tuhan. Mari kita menjauh dalam hal yang tidak baik. Mari kita bersih diri kita. Mari kita membangun setiap rohani kita. Mari kita membangun jasmani kita. Mari kita membangun rohani kita melalui firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh merenungkan firman-Nya, supaya kita diselamatkan Tuhan. Bapak Ibu, sungguh sangat luar biasa kita ketika kita diselamatkan Tuhan. Makanya kita menerima anugerahnya dengan baik. Dia menyelamatkan kita. Bapak Ibu, sungguh sangat luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Sehingga pada hari ini Tuhan selalu menolong kita. Dia tidak melihat kita dalam dosa. Dia tidak pernah mengecewa kepada kita. Tapi kita selalu untuk sungguh-sungguh mengingat setiap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, inilah materi yang saya paparkan pada hari ini. Terima kasih anugerah Tuhan yang kita terima. Bapak Ibu, saya akan menutup setiap materi yang saya paparkan pada hari ini di mata kuliah Teologi Sistematika 3, Kristologi dan Teologi. Sebelumnya saya menutup hasil paparan saya pada hari ini. Sebelumnya saya
sekian dan terima kasih saya sampaikan. Saya sapa kita semuanya. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu. Saya akan kita selalu selamatkan Tuhan. Saya sampaikan kembali semuanya. Shalom. Sekian dan terima kasih saya sampaikan. Amin.